Halo guys, ketemu lagi sama saya di channel yang nggak pedas. Oke, di video kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya bersama si dia, si dia, yaitu Honda Vario 150 guys. Oke, namun yang mau saya ceritakan di sini baik buruknya sih guys. Jadi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video saya dan udah subscribe channel saya agar lebih berkembang lagi. Saya doakan kalian yang subscribe channel saya dimudahkan rezekinya dan diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Jadi gini guys, saya cerita dulu nih guys ya. Jadi waktu saya beli motor ini itu tahun 2019 awal, Januari guys. Ya. Januari saya beli ya. Terus ya itu saya pakai kerjaan guys kemana-mana gitu ya. Cuman ya itu nggak terlalu jauh, saya pakainya paling dari kota Cianjur ke Bandung. Jadi saya pakainya ya keperluan aja gitu. Kalau kayak main-main udah enggak lah, kan udah tua, masa main-main mulu. Dan kata orang kan Vario ini katanya getarannya kalau di awal tuh getarannya terlalu keras katanya. Tapi kalau menurut saya pribadi nih guys ya, sama aja sih seperti motor-motor matic lainnya, karena motor matic lainnya pun pasti bergetar gitu. Dan kalau dibilang keras nggak juga sih guys, hanya mungkin kalau Vario ini yang saya rasakan nih guys ya. Jadi guncangannya keras itu ketika kita mau manasin di awal aja. Jadi kalau pagi-pagi mau dipanasin itu guncangnya itu tuh, jadi kayak plat nomor pun bergetar gitu, tapi nggak lama gitu guys. Dan selebihnya setelah siang sore situnya nggak kencang lagi. Nah begitupun paginya ya seperti itu. Jadi pas mau dipanasin aja sih bergoncangnya. Overall Vario ini kalau menurut saya sih keren lah ya. Bahkan saya pernah punya motor matic lainnya selain dari Honda, ada lah ya. Itu apa namanya, dia ada suara ciricit gitu ya. Padahal apa namanya, servis rutin guys, penggantian oli rutin juga ya. Mungkin itu kelemahannya. Dan setelah saya telusuri kayak detektif aja, ternyata kawan-kawan saya yang pakai motor yang sama seperti saya yang ciricit itu sama juga ciricit juga, berarti emang penyakitnya di situ. Nah cuman kalau Vario ini alhamdulillahnya nggak ciri-ciri tuh guys. Apaan lah itu bahasa otomotifnya ya, saya nggak ngerti tuh guys. Jadi nggak ada masalah seperti itulah gitu. Hanya ya mungkin kalau dari Honda ini, kekurangan dari Honda ini ya guys ya, jadi si bodinya itu ada suara gitu guys, kayak nggak kenceng gitu si murmurnya ini. Nah begitupun di Honda ini pun sama. Cuman kalau di Honda ini yang nggak kencengnya itu dari plat nomornya aja. Kalau yang lain keseluruhannya dia hening, hening. Bodi belakang, samping, depan itu kepalanya hening guys. Jadi nggak ada suara. Cuman ya suaranya itu kalau di ini aja nih, di plat nomornya aja guys. Karena kan plat nomornya kan dia dikasih oleh dealernya atau ya itulah tokonya lagi sih ya. Dia dikasih kayak tempat dudukan buat plat nomor. Nah itu tuh yang jadi masalahnya itu. Udah kita kencengin paling sebulan 2 bulan ada suara bergetar lagi. Ya mungkin karena plastik ya guys ya, si dudukan ininya, plat nomornya gitu. Jadi nggak tau lah. Ya mungkin solusi terbaiknya kita harus ganti tuh dudukannya. Jangan yang ori gitu guys, jangan yang dari bawaan dari ininya langsung, mungkin gitu ya, saya nggak tahu juga sebenarnya. Oke, tapi keseluruhan Vario ini keren. Jadi pas waktu dinyalakannya redam, kejut, asik. Shock breakernya empuk,
apalagi kalau misalkan kalian nggak rubah tuh si joknya nggak dipaplas, itu nyaman banget lah pokoknya, nyaman super nyaman guys ya. Untuk lampu jangan ditanyain lagi, apalagi lampunya udah begini terang benderang gitu kan guys ya. Nah lalu saya pakai terakhir saya pakai Honda ini yaitu bulan Agustus 2019 guys. Setelahnya saya nggak pakai lagi guys. Kenapa? Karena ada kesibukan lain yang memaksa saya untuk memakai kendaraan lain, atau mungkin saya nebeng juga ke yang lain, nggak bawa motor sendiri gitu guys. Jadi dari bulan Agustus 2019 itu nggak saya pakai lagi sampai saat ini. Makanya ini baru saya keluarin nih guys. Jadi dari 2019 bulan Agustus itu saya simpen di dalam rumah, saya taruh, nggak pernah saya angetin, nggak pernah saya pinjemin ke orang lain, ya, nggak pernah saya pakai, bahkan disentuh pun nggak pernah gitu. Makanya ini sekarang tepat di bulan September ya, September 2020, berarti udah setahun lebih saya nggak nyalain tuh motor, nggak hidupin, nggak panasin tuh motor, bahkan disentuh pun nggak. Saya belum tahu nih motor ini nanti bakal berakhir ke bengkel karena tidak hidup akibat tidak dinyalakan, tidak dipanaskan selama setahun, atau masih cek luar, saya nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan sih nggak terjadi ya, karena kalau terjadi mungkin ya siap-siap aja harus ngeluarin dompet lagi untuk ngeluarin uang, padahal nggak punya duit ada. Oke, kita kini aja guys ya, bagaimana sih ini motor kalau misalkan nggak dihidupin selama setahun ya, seperti yang di belakang ini nih guys. Jadi so overall Vario ini kalau saya bilang, saya pribadi ya, saya ngerasain pribadi itu udah gokil lah, seru, nggak ada kendala ya, nyaman juga. Oke, sekarang kita langsung aja ke pemeriksaannya, kita coba apakah motor ini nyala atau tidak setelah setahun nggak dipanasin guys, nggak dinyalain. Ya ampun, ini baru pertama kali nih guys kita nyalain. Mudah-mudahan aja motornya nggak apa-apa lah. Takut nih guys. Oke, kita langsung aja kita nyalakan. Namun sebelumnya jangan lupa guys untuk kalian dukung channel saya dengan cara like video saya, subscribe juga untuk mendukung channel saya agar lebih berkembang lagi. Klik loncengnya juga agar tuh updatean video terbaru dari saya, sama share ke semua sesuatu kalian. Oke, mudah-mudahan kalian dan kawan-kawan kalian terhibur juga sama video saya. Jika ada kritik dan saran boleh cantumkan di bawah. Mungkin kalian minta ini itu. Oke, langsung aja kita ke motornya nih guys. Check it out, ayo, come on. Jadi gimana nih jadinya kalau misalkan si motor ini nggak dinyalain selama setahun? Bahkan ini motor nggak pernah diangetin nih guys, disentuh pun nggak pernah. Ya ampun. Nah ini terjadi sama motor ini nih guys. Jadi ceritanya saya ini memang udah nggak pakai motor ini selama setahun, yaitu tepatnya kalau nggak salah sih Agustus 2019 udah nggak saya pakai nih guys. Jadi saya simpan aja di garasi tanpa saya sentuh, tanpa saya angetin, tanpa saya apalagi saya pakai gitu guys. Bahkan saya pun nggak tahu nih ini motor bakal hidup apa enggak nih kalau saya nyalain. Asli nih guys, wah ampun. Dan sekarang bulan September ya 2020, terakhir saya pakai itu Agustus 2019. Setelah itu nggak saya sentuh lagi sampai sekarang. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu nih guys. Nah ini hasilnya. Jadi selama setahun ini tanpa saya sentuh, wih banyak debu nih guys. Kalau kita tiup nih, gila, parah. Debunya di mana-mana nih guys. Tuh, kelihatan nggak? Kita tiup nih guys. Wih, ini debu lagi nih. Kita tiup nih guys. Wih di. Tuh, ini juga nih guys. Bahkan bau tanah nih guys. Gila, saking lamanya nih, banyak ini juga, ramat juga nih guys. Tuh, kelihatan nggak ramatnya? Nah, jadi kita fokus ini guys.
Tuh, begitu difokusin banyak rahmat nih guys. Bahkan di ban-bannya pun sama, rahmat semua. Ke dalamnya nggak tahu nih, bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, apa lah. Buset dah. Nah, lihat tuh, ini debu di mana-mana nih guys. Padahal ini saya simpannya di dalam rumah nih guys, bukan di luar guys. Wih, ininya pun jadi bukan kayak warna hitam lagi, tapi kecoklat-coklatan nih guys.